Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar menggunakan perintah untuk membuat dan memodifikasi gambar 3 dimensi dengan program AutoCAD. Setelah kita membuka AutoCAD, membuka lembar kerja baru, yang pertama kita lakukan adalah menampilkan perintah yang akan kita gunakan terutama untuk membuat atau menggambar dan memodifikasi gambar 3 dimensi. Yang pertama, cara menampilkan perintah yang akan kita gunakan, kita klik kanan pada toolbar yang sudah aktif, bisa di sini, klik kanan, kita cari toolbar yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan mencari toolbar Solid Editing. Ini tinggal kita klik saja, nanti akan tampil toolbarnya seperti ini. Jadi toolbar Solid Editing berisi perintah-perintah untuk operasional gambar 3 dimensi. Yang kedua, kita cari lagi ada toolbar View. Berikutnya kita cari lagi ada toolbar Visual Style. Selanjutnya ada toolbar Modeling. Jadi cukup 4 toolbar yang kita tampilkan, walaupun tentunya masih banyak lagi perintah pada toolbar yang bisa digunakan untuk menggambar 3 dimensi seperti untuk render dan lain sebagainya. Secara prinsip untuk membuat gambar 3 dimensi dengan AutoCAD kurang lebih dengan toolbar seperti ini kita sudah bisa membuat gambar 3 dimensi. Selanjutnya setelah kita keluarkan toolbar, kita posisikan letak toolbarnya. Jadi bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Seperti di sebelah kiri ini adalah toolbar untuk membuat gambar 2 dimensi. Sedangkan untuk gambar 3 dimensi kita bisa posisikan di sebelah kanan layar AutoCAD. Misalnya seperti ini. Caranya cukup kita klik pada bagian ini, kita tahan atau istilahnya kita drag, kita posisikan seperti ini, lepaskan. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk menggunakan perintah membuat gambar 3 dimensi, sebelumnya kita perlu pahami bahwa untuk membuat gambar 3 dimensi dengan AutoCAD, kita bisa membuat gambar 3D tersebut dari perintah yang sudah ada di sini. Jadi saya contohkan di sini ada perintah Polysolid, ada box dan lain sebagainya, ada piramid dan lain sebagainya. Oke, saya contohkan untuk membuat gambar 3 dimensi dari perintah yang sudah disediakan oleh AutoCAD. Untuk menggunakan pemahaman kita, jadi membuat gambar 3 dimensi, ordinat yang kita pakai tidak lagi hanya sumbu X dan sumbu Y, tapi ada satu koordinat lagi, yaitu sumbu Z. Jadi bisa kita tampilkan untuk
pembuatan gambar 3 dimensi. Default atau tampilan yang sedang kita lihat adalah ini, top. Jadi kalau kita sudah merubah tampilan, view, kita kembali ke default, bisa kita klik top. Saya coba menggunakan HE isometric. Tampilan akan berubah, sumbu Z akan terlihat seperti ini. Kursor juga sudah berubah, tidak lagi seperti tanda plus, tapi sudah ada sumbu Z-nya. Sekarang kita contohkan, kita akan membuat sebuah tabung. Kita klik perintah silinder. Jadi kalau kita sorot atau kita posisikan kursor pada perintah yang akan kita gunakan, akan tampil semacam review dari perintah yang akan kita pakai. Contohnya, kita akan membuat gambar tabung. Bisa kita lihat, kita pertama menentukan diameter tabung. Yang kedua, kita menentukan tinggi tabung. Bisa kita coba, klik silinder, kita klik bebas di layar, misalnya di sini, kita geser, akan terbentuk lingkaran seperti itu. Jadi pada saat kita menentukan lingkaran, bisa kita unspecify, jadi tidak menggunakan ukuran, bisa juga kita masukkan ukuran yang kita inginkan. Misalnya kita tidak menggunakan ukuran, tinggal klik saja, saya arahkan ke atas atau ke bawah, misalnya seperti ini, saya klik, dan terbentuk gambar 3 dimensi tabung seperti itu. Nah, pada saat membuat gambar 3 dimensi, kita diberikan fasilitas untuk melihat tampilan. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah tampilan. Untuk merubah tampilan ada di toolbar Visual Style. Ini adalah 2D wireframe. Ya, jadi yang sekarang sedang kita lihat adalah 2D wireframe. Di bawahnya ada 3D wireframe. Kalau kita klik, tampilannya akan berubah seperti itu. Di bawahnya ada 3D Hidden Visual Style. Kita klik, tampak seperti itu. Di bawahnya ada realistic, tampak seperti itu. Ada lagi konseptual. Nah, ini contohnya konseptual seperti itu. Ini ada realistic. Misalnya kita sedikit berubah warnanya, misalnya warna yang seperti steel atau baja, bisa kita rubah menggunakan tab select color. Oke. Seperti itu. Misalnya kita akan membuat sebuah persegi 4 dengan perintah box. Kita bisa seperti membuat silinder, kita klik perintahnya, kita klik alasnya terlebih dahulu atau membuat kotaknya. Setelah itu kita menentukan tinggi dari kotak yang kita buat. Bisa kita rubah warnanya untuk melihat tampilannya. Selanjutnya adalah cone atau membuat kerucut. Piramid. Untuk membuat piramid kita bisa menentukan alasnya, tidak harus persegi 4, bisa juga segi 3 atau segi 5, segi 6 dan seterusnya. Ini misalnya segi 4, kita buat base-nya, kita buat alasnya, kita klik, setelah itu kita tentukan tinggi dari piramid tersebut. Misalnya kita buat piramid dengan segi selain segi 4. Kita klik, kita ketik perintah S,
kita masukkan misalnya segitiga. Jadi pertama kita akan membuat base-nya membentuk segitiga. Setelah itu kita tarik atau kita tentukan tingginya, akan terbentuk piramid segitiga seperti ini. Dari tampilan dari hasil 3 dimensi yang sudah kita buat, kita juga bisa melihat gambar yang sudah kita buat tidak harus sesuai dengan pada toolbar. Kalau ini sudah ditentukan tampilannya, misalnya seperti ini. Bisa juga kita melihat tampilan yang gambar yang sudah kita buat menggunakan ini orbit, perintah orbit yang ada di toolbar orbit. Jadi kalau tadi orbit belum kita keluarkan, belum kita tampilkan, bisa kita tampilkan seperti ini. Kita misalkan klik free orbit, jadi akan tampil lingkaran bantu seperti ini. Kita bisa lihat gambar yang sudah kita buat sesuai dengan bagian mana yang ingin kita lihat. Misalnya di sini bisa kita zoom, misalnya di sini bisa kita zoom seperti itu. Atau continuous orbit, ini akan berputar seperti semacam kita presentasikan. Oke, jadi seperti itu. Tadi kita menggunakan SA isometri, kita kembalikan, nanti akan tampil seperti awal kita membuat gambar. Jadi untuk tampilan default top akan kita coba kita lihat seperti itu. Ini menggunakan realistik, kita rubah konseptual, tampilannya akan seperti itu. Ini adalah tampilan default 2D wireframe secara umum pada saat kita membuat gambar dengan AutoCAD, menggambar 2 dimensi. Jadi ini beberapa contoh perintah untuk membuat gambar yang sudah disediakan di AutoCAD. Jadi tidak banyak ya yang bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah membuat, kalau tadi kita membuat gambar 3 dimensi dari perintah yang sudah disediakan, kita bisa juga membuat gambar 3 dimensi dari objek gambar 2 dimensi. Sekali lagi, untuk membuat gambar 3 dimensi bisa kita gunakan perintah yang sudah ada, bisa juga kita membuat gambar 3 dimensi dari objek 2 dimensi yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya mencoba membuat contoh gambar 2 dimensi seperti ini. Nanti akan kita coba buat gambar 3 dimensinya menggunakan perintah, ada perintah extrude, ada perintah press pull, ada sweep, ada revolve. Jadi kita membuat gambar 2 dimensi terlebih dahulu, kita tampilkan seperti ini. Pada saat kita 3 dimensikan, bisa juga kita tetap tampilannya seperti ini, atau untuk lebih mudah kita melihat, bisa kita kembali tampilkan pada pandangan isometrik seperti ini. Yang pertama, sebelum kita
tiga dimensikan objek dua dimensi, perlu kita perhatikan bahwa dari objek yang kita buat ada radius, ada garis, dan radius itu harus menyatu atau harus menyatu dalam satu entity. Jadi antara radius dan garis harus menjadi satu. Begitu juga untuk gambar yang bawah, kita jadikan satu terlebih dahulu. Tolong diperhatikan, untuk menyatukan objek gambar dua dimensi agar menjadi satu entity, kita gunakan perintah namanya edit polyline, atau pada command line bisa kita ketikkan pedit. Sekali lagi, untuk menyatukan objek dua dimensi menjadi satu kesatuan atau menjadi satu entity, kita gunakan perintah edit polyline. Caranya, kita klik perintah edit polyline, kita klik salah satu objek, bisa ini, salah satu, klik. Setelah itu ada permintaan, do you want to turn it into one? Kita ketik Y atau enter, karena di sini sudah defaultnya sudah Y, enter. Setelah itu kita pilih join, bisa cukup kita ketik C, enter. Setelah itu select objek yang akan disatukan. Kita bisa langsung blok seluruh objek yang akan kita satukan. Setelah terpilih, kita akhiri dengan enter, enter sekali lagi. Bisa kita perhatikan objek sudah menjadi satu kesatuan atau sudah menjadi satu entity. Begitu juga untuk gambar yang bagian bawah, klik edit polyline, pilih salah satu objek, pilih join atau kita ketik J, setelah itu enter, kita pilih seluruh objek, kita enter, enter sekali lagi untuk mengakhiri. Bisa kita perhatikan objek sudah menjadi satu kesatuan, sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita klik objek ini, kita delete, akan terhapus seluruhnya. Selanjutnya akan kita buat gambar tiga dimensinya, kita tampilkan pada isometrik seperti ini. Yang pertama, kita akan gunakan perintah extrude. Jadi extrude bisa kita lihat itu untuk bisa kita baca deskripsinya, sampelnya seperti itu. Jadi untuk memberi ketebalan dari objek 2D yang kita buat. Jadi bisa kita coba, kita klik perintah extrude. Setelah kita klik perintah extrude, kursor akan berubah jadi kotak kecil. Di sini kita diminta untuk memilih objek yang akan kita buat gambar tiga dimensi. Kita klik objek yang ini. Setelah itu enter. Nah, di sini kita diminta menentukan ketebalan dari atau tinggi dari objek yang kita buat. Misalkan kita masukkan ukurannya 50 atau tingginya jadi 50. Jadinya seperti ini. Kita lihat jadinya seperti itu. Selanjutnya
Kita coba menggunakan perintah revolve. Perintah revolve, kita pilih objek ini yang akan kita gunakan perintah revolve. Sebelumnya saya copy terlebih dahulu. Perhatikan, perintah revolve digunakan untuk mentiga dimensikan, bisa disimulasikan seperti itu. Saya klik perintah revolve, saya pilih objeknya, enter. Di sini kita diminta menentukan aksis atau sumbu perputaran untuk mentiga dimensikan objek yang kita buat. Misalkan sumbunya di sini. Misalnya ini kita jadikan garis sumbu. Bisa kita lihat apa yang terjadi. Enter. Objeknya akan terbentuk seperti itu. Ini perintah revolve. Selanjutnya dengan objek yang sama, tetapi kita merubah garis sumbu putarnya. Kita klik revolve, kita pilih objeknya, enter. Kita klik sumbunya, misalnya tidak segaris dengan yang tadi, misalnya kita klik di sini sampai sini, enter. Apa yang terjadi? Ya, bisa kita lihat tampilannya seperti itu. Jadi ini penggunaan perintah revolve dan extrude. Selanjutnya kita akan mencoba membuat objek gambar dengan perintah sweep. Jadi untuk ilustrasinya seperti itu, membuat perintah sweep. Jadi ini kita membuat gambar dari objek 2 dimensi ke 3 dimensi. Kita buat objek 2 dimensinya terlebih dahulu. Misalnya saya punya gambar lingkaran seperti ini. Saya punya gambar seperti ini. Kita tampilkan isometrik. Saya akan gunakan perintah sweep. Pada saat kita menggunakan perintah sweep, bisa kita perhatikan, klik perintah sweep. Di sini kita diminta menentukan objek. Objeknya adalah lingkaran kecil yang ini. Enter. Selanjutnya kita diminta menentukan sweep path. Sweep path itu jalur yang kita gunakan. Misalkan gambar ini. Klik. Apa yang terjadi? Gambar 3 dimensinya seperti itu. Ini adalah perintah sweep. Untuk perintah press pull, pada saat kita menggunakan perintah press pull, itu ada sedikit perbedaan. Kita tidak diperlukan untuk menyatukan objek 2 dimensi yang kita buat menjadi satu entity. Contohnya misalkan seperti ini. Saya punya sebuah kotak, saya punya sebuah lingkaran. Seperti ini. Kita tampilkan isometrik. Pada saat kita mengklik perintah press pull, kita tidak menentukan garis atau objek yang kita buat, tapi kita menentukan area
yang akan kita tiga dimensikan. Contohnya di sini areanya adalah di sini. Saya klik di area ini, klik, saya angkat, misalnya saya klik di sini, akan membentuk objek tiga dimensi seperti itu. Ini penggunaan press pull. Jadi itu beberapa perintah untuk membuat gambar tiga dimensi. Selanjutnya kita coba beberapa perintah untuk memodifikasi gambar tiga dimensi. Saya akan coba yang pertama adalah membuat fillet. Fillet digunakan untuk membuat radius pada sudut-sudut suatu objek gambar tiga dimensi. Di sini perintahnya adalah fillet edge. Kita klik. Nah, ini ilustrasinya. Kita klik perintah fillet edge. Setelah itu kita pilih sudut yang akan kita buat radiusnya, atau misalkan kita tentukan dulu besar radiusnya, bisa kita ketik R terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi klik perintah fillet, kita ketik R untuk menentukan nilai radiusnya, misalnya kita ketik R, enter, misalkan kita buat radiusnya 5, enter, pilih sudut yang akan kita buat radiusnya, misalnya ini bisa juga sekaligus seperti ini, enter lagi, nanti akan terbentuk radius, gambar radius seperti ini. Selanjutnya kita coba gunakan perintah yang kedua, yaitu perintah chamfer. Untuk chamfer digunakan atau ilustrasinya seperti ini untuk menghilangkan bagian yang tajam pada suatu objek, baik objek pada saat proses pemesinan atau pada saat kita membuat gambar tiga dimensi. Klik perintah chamfer, kita tentukan nilai chamfer atau besar chamfer yang kita gunakan dengan cara mengetik perintah D, enter, kita masukkan misalnya chamfernya 8 atau 9, enter, kita masukkan 9 lagi, enter, kita tentukan sudut yang akan kita chamfer, misalnya ini. Setelah itu kita enter lagi, akan terbentuk chamferan seperti itu. Bisa kita lihat. Jadi itu beberapa contoh perintah untuk membuat dan memodifikasi gambar tiga dimensi. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.